Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena Allah memberikan kita kesempatan sampai hari ini untuk berkumpul di tempat ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertangkaikan salam kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menggulung tikar-tikar kekafiran dan membentangkan permadani keislaman. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah berkah Ramadan, mewujudkan barakati kehidupan di bingkai kearifan lokal berbasis Islam rahmatan lil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah sebulan kita menunaikan ibadah puasa, atas berkah Allah hari ini kita berkumpul di tempat ini berhari raya bersama. Maka sudah sepantasnya pada hari yang berbahagia ini kita bergembira, merayakan sebuah momentum kemenangan dan kebahagiaan, limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan agar Idul Fitri senantiasa kita hiasi dengan takbir. Zuyyinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah hari rayamu dengan takbir. Kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan adalah bulan berkah, bulan rahmat, bulan maghfirah. Kenapa dikatakan bulan berkah, bulan terbaik di antara bulan-bulan yang lain? Bulan di mana malam terbaik di antara malam-malam yang lain. Bulan di mana diturunkan kitab terbaik di antara kitab-kitab yang lain. Bulan di mana semua amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakat, berkah, berasal dari bahasa Arab yang berarti barokah, adalah kata yang diinginkan oleh hampir semua umat yang mengaku beriman. Kenapa? Karena orang yang akan mendapatkan limpahan kebaikan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat hanyalah orang-orang yang mendapatkan berkah. Contoh, hampir semua bacaan doa-doa numansuanato, bacaan dalam konteks doa-doa bahasa daerah, pasti diakhiri dengan kalimat barakati la ilaha illallah
barakati Muhammadar Rasulullah. Kita memohon berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam ensiklopedia tasawuf mengartikan barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Barokah, al-barakatu tuzidukum fit ta'ah. Barokah, bertambahnya ketaatan kepada Allah dengan segala keadaan, baik yang berlimpah atau sebaliknya. Harta yang banyak tidak bisa dikatakan barokah, karena singgasana Fir'aun yang bertahtakan emas mengantarkannya ke neraka. Istri yang cantik tidak dikatakan barokah, tapi istri yang cantik adalah istri yang mengantarkan kita ke surga, yang membawa kedamaian kehidupan keluarga, sakinah dan sakinah, mawaddah dan warahmah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa agar mendapatkan gelar takwa. Apa keistimewaan orang-orang yang bertakwa? Iman dan takwa adalah kunci untuk mendapatkan keberkahan, menjadi pribadi yang barokah, masyarakat yang barokah, kampung yang barokah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kata Allah, jikalau penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepadaku, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, akan kubukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Walakin kazzabu, kata Allah, tapi jikalau engkau mendustakan ayat-ayatku, fa'ahaznahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka dengan perbuatannya. Timbul pertanyaan, bagaimana cara mewujudkan barakati nukahedupa dalam bingkai kearifan lokal berbasis Islam rahmatan lil alamin? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran yang berharga selama di bulan Ramadan. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kita untuk menebarkan kedamaian. Bangsa kita akhir-akhir ini diresahkan dengan masalah radikalisme dan terorisme. Islam bukanlah agama yang membenarkan aksi terorisme. Oleh karena itu, sebagai muslim, agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kedamaian, karena itulah Islam dikatakan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Bagaimana dengan masyarakat kita hari ini? Tingkat kriminal yang paling banyak di kecamatan kita ini adalah pertikaian Tafatepuan Wanua. Saya mengutip sajak Laode Balawa, lelaki pulau tukang besi adalah laki-laki otot besi yang tahu rahasia besi. Indah benar sajak ini, tapi sayang seribu sayang. Dengan besi kita seperti malaikat Israel yang mencabut nyawa saudara kita sendiri. Kenapa seperti itu? Padahal kalau kita membaca sejarah, nakotorodomo te tula-tula numansuana, masyarakat barata kehidupan adalah masyarakat yang religius, masyarakat yang santun, masyarakat yang ramah dan beradab. Salah satu contoh falsafah leluhur kita, laku manak kanalako notowo di kokaulea. Ini adalah dasar dari adat istiadat yang berdasarkan kepada syariat Islam. Hampir semua sendi dan aktivitas masyarakat Kaledupa tempo dulu mencerminkan nilai-nilai Islami. Kalimat zikir tidak pernah berhenti di bibir masyarakat Kaledupa. Telikontano pakate fanga pakate vinaka, telikontano te kasubei. Gau satoto sebagai falsafah hidup no parangkai di bandara. No kede di killi, no tade di toto. Te puasa kono teleama, te mingkuno te gulava. Duduk di tempat yang bersih, berdiri di tempat yang lurus, berpegang teguh kepada kebenaran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Yang kedua,
Islam mengajarkan kita akan cinta tanah air dan menjaga alam sekitar kita. Daerah kita kaya akan sumber daya alam, kaya akan budaya, kaya akan peninggalan sejarah, tapi mohon maaf, kita miskin akan nilai-nilai budaya. Contoh, tarian Lariangi saat ini tidak lebih dari gerak gemulai penari yang ditampilkan pada setiap festival budaya, yang diperlombakan pada setiap tanggal 17 Agustus. Akan tetapi nilai dan pesan moral dari tarian ini kita tidak terapkan dalam kehidupan kita. Ibu-ibu pasti tahu itu. Syair di Tanjung ada sebuah nasihat di situ. Mai to serem piarae nane inum puluhoga tekalabi anu dunia di barata nu kahidupa. Kalau nilai-nilai ini kita implementasikan dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya tidak ada lagi orang yang akan membom ikan di laut sana. Tidak akan lagi orang yang merusak terumbu karang karena kita hidup dari sana. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selanjutnya, yang ketiga, Ramadan mengajarkan kita tentang indahnya kebersamaan. Sebulan penuh Allah mengajarkan kita menjadi pribadi yang selalu berjamaah. Selalu berjamaah. Bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Mari jamaah sekalian, orang tuaku, Ketua Sumaiman, kita akui bahwa hari ini kita laksana buih yang berserakan di lautan. Pemilihan kepala daerah, pemilihan bupati selalu memberi dampak tersendiri di tengah-tengah kita. Kada asukua tamu kira-kira nako. Ikatan persaudaraan terputus karena perbedaan politik. Umbeamo nako ema-ema, rumah yang satu dengan yang lain dipisahkan oleh jurang ego dan keakuan kita masing-masing. Temasiki sebagai tempat ibadah yang seharusnya menyejukkan, tapi tergadai oleh kepentingan golongan dan politik. Arah puasa nah ada bisa tepung kalau bete hanya tinggal slogan saja, hanya tinggal tula-tula. Teposa asa hanya tinggal slogan penghias kalender, tidak lebih dari nama senam posa asa yang ada di kabupaten. Hilang sudah nilai-nilai implementasi kebersamaan kita. Padahal di satu sisi kita bangga sebagai masyarakat kehidupan, kepada dunia kita bangga mengaku sebagai tanah yang beradat dan berbudaya. Tapi mohon maaf, kita lupa akan satu hal, bahwasanya teintinu adati noalae diponamisi. Ara aku mikir di kau, aku mikir ka dia. Ara aku mikir di koliu, aku mikir ka di kulis. Ara aku may dengan ngarandau, aku may ka dengan ngarandasu. Ara te ana tak muntae maka tak umamala aku dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya siapapun kelak yang akan menjadi bupati di negeri ini, siapapun kelak yang akan menjadi kepala desa di kampung kita, tidak akan ada orang yang tersakiti, tidak akan ada hati yang terluka. Kata atar bodokot, tidak akan kita dengar saudara kita yang dilemparkan ke pulau tetangga hanya gara-gara perbedaan politik. Kenapa? Karena tepona misi, tesusau, kena rakasu, kena masu, kena mamudumpa. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Muslim itu bagaikan satu tubuh. Kalau sakit yang lain, maka yang lain juga akan mengerti, akan merasakan sakit. Inilah umat Islam yang sebenarnya. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kalau dia bertengkar, maka perbaikilah supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Ramadan adalah syahrul muhasabah. Bulan Ramadan adalah bulan introspeksi diri. Bagaimana keberagamaan kita?
Bagaimana hubungan kita dengan Allah dan bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Mari sebagai makhluk sosial di tempat ini kita melihat apa yang terjadi di masyarakat kita. Tampak tenang di luar tapi panas di dalam. Tampak harmonis dipandang mata tapi hakikatnya seperti gunung Merapi yang dapat meletus kapan saja, mengeluarkan lahar panas yang dapat menjadi bencana bagi masyarakat sekitar kita. Jangan kita menyalahkan orang lain. Hari ini, mari kita jujur pada diri kita. Mari kita introspeksi muhasabah diri kita di tempat ini. Sebagai pejabat, mari kita bertanya, teperna sumala kere kampotoan. Jangan sampai norahok kita teban tino mansuana kwa kante nasara kante na kuleki. Mari kita belajar minadining kunusara agama di ansay. Arano fila no kukue nangangarandano. Dia tidak takut bukan karena sarungnya yang turun, tapi dia sadar bahwa yang dia pegang ini adalah hawa nafsunya. Hawa nafsu selalu mengajak kepada kejahatan. Arano fila no tungku sebagai tanda bahwasanya dia paham telembaan kampung, telembaan togoan ang moha. Bukan hanya rindu yang berat, tapi menjadi pemimpin itu berat karena amanah. Amanah akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Arno fila no tunggu pakanolengko karena dia paham, dia jaga sikap ego dan keakuannya. Jangan sampai ketika dia menjabat membuatnya sombong dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Sebagai masyarakat biasa, mari kita introspeksi diri di tempat ini. Apa yang salah dengan kampung kita ini? Jangan sampai kita adalah orang-orang yang dikatakan Allah sebagai orang-orang yang tidak pernah lagi mau mendengarkan nasihat karena kita sudah merasa pintar. Sebagai alim cendekia, sebagai tokoh agama, mari di tempat ini kita berintrospeksi diri. Apa yang terjadi dengan masyarakat kita hari ini? Jangan sampai kita tidak ikhlas untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi. Jangan sampai kita dimaksudkan oleh Rasulullah adalah orang yang membaca Al-Quran tapi hanya sampai di tenggorokannya. Dia hafal Al-Quran, dia pasang bahaya, tapi dalam kesehariannya dia mengkafirkan saudaranya. Dia menyalahkan orang lain. Ciri-ciri Qurani jauh dari sikap dan perilaku. Mari kita introspeksi diri. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita perbaiki sedikit demi sedikit keberagamaan kita. May tuhod ko lang mani na togonto. Harap agad kita tayo moduka. Kita tingkatkan ibadah yang kita lakukan. Pagbasain na pajoma minati mo ori kaya na binto Al-Quran dan hadis. Ako buhuan o barakatin na togonto. Bagdatun tayyibatun warabbul ghafur. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Mansuana Sumai, PKK Sumai, Ketua Sumai. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, umpamai karaka tonun-tunun enak filanton. Mari sejenak kita merenungi hidup kita selama ini. Setiap lebaran kita pasti pulang kampung. Di tempat ini ada yang dari Jakarta datang ke sini, ada yang dari Malaysia datang ke sini, ada yang dari Kendari, Makassar datang berkumpul di tempat ini jauh dari tanah rantau. Kenapa dia pulang kampung? Karena ada rindu, ada nyanyian Tuhan lewat bisikan-bisikan suara ibu di kampung halaman untuk memanggil kita pulang. Kita bisa saja lebaran di tanah rantau dengan video call dan lain sebagainya.
tapi tidak akan merasakan hangatnya pelukan keluarga, pelukan ibu, pelukan ayah dan keluarga yang lain. Mari karena kata turun itu yang bilang Tuhan. Setiap pemilihan bupati, setiap pemilihan kepala desa, kurang lebih waktu 15 tahun lamanya. 15 tahun lamanya waktu kita terbuang. Ibadah kita tidak ada gunanya karena kita tidak baik kepada sesama. Ibadah kita dipertanyakan karena hubungan kita dengan manusia yang lain dengan yang lainnya tidak lebih indah daripada hubungan kita dengan Allah. Kata Rasul, tidak masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahim. La yadkhulul jannah qati'un. Hanya karena selembar kertas kita bertengkar. Bupati dilantik dengan selembar kertas SK. Desa dilantik dengan SK. Kita digaji dengan uang, itu pun hanya selembar kertas. Kita lupa akan ada masa kita diberikan kertas, yakni surat kematian. Kalau kita pulang kampung untuk lebaran, mari akan ada masa kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ada masa kita tidak akan pernah kembali ke dunia ini. Adakah di antara kita yang tidak akan mati? Tidak ada. Semua pasti mati. Kalau seperti itu, noha ikan ditamu gira-gira nako nasukua. Kenapa kita harus bertengkar? Akan ada orang kata Rasul, lo baik kena pahala sambaya, lo kena zakat, lo kena puasa lo, tapi hasilnya apa? Dia masuk neraka. Kenapa? Ketika dia datang dengan pahala sholatnya, ada yang menuntut dia pernah menzalimi orang lain, dia pernah menyakiti hati tetangganya, dia pernah membunuh saudaranya, maka amalan itulah yang diambil oleh orang lain. Kalau habis amalan itu, maka dosa-dosanya kita akan tanggung sendiri. Oleh karena itu, mari sebelum kita keluar dari tempat ini, kita membuka pintu maaf. Kita saling memaafkan. Dosa kita kepada Allah cukup salat tahajud minta taubat yang budi. Tapi dosa kita kepada sesama manusia Allah tidak akan ampuni selama kita tidak pernah meminta maaf. Sebelum kita keluar dari sini, mari bukan hanya sebatas timbul, tapi keaguan dalam diri kita, keegoan kita hilangkan. Mari, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terlahir kembali. Saya yakin semua punya ketupat di rumah. Ayaman ketupat itu sangat sulit. Begitu pula dengan hidup ini, tidak ada orang yang tidak pernah salah. Tapi isi ketupat itu beras, melambangkan bahwa ada sebuah pengharapan. Ketika ketupat itu dibelah isinya warna putih, kalau kita memaafkan di antara kita berdoa semoga kita terlahir seperti suci, ibarat bayi yang terlahir kembali. Mari kita berdoa, mudah-mudahan panas terik matahari ini, keringat yang bercucuran ini merupakan saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah ya Rabbana, maafkan kami ya Allah. Sudah teramat banyak dosa yang kami lakukan kepada saudara-saudara kami, kadang dengan sengaja atau tidak. Kami sakiti perasaan mereka ya Allah. Jikalau di antara kami ada yang Engkau uji dengan perasaan sakit ya Allah, maka angkat sakit itu ya Allah. Berikan kesembuhan dan keselamatan. Jika ada di antara kami orang-orang yang Engkau berikan keturunan ya Allah, maka berikanlah keturunan yang soleh dan solehah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jikalau kami seorang suami ya Allah, maafkan kami yang sering lalai menjaga keluarga kami. Maafkan dosa istri dan anak-anak kami. Jikalau kami seorang istri ya Allah, maafkan kami yang sering lalai dalam menjalankan tugas sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri.
Berkailah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa pemimpin kami ya Allah, dosa guru-guru kami yang telah mengajarkan banyak hal kepada kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana, maafkan kami mohon, sudah teramat banyak dosa kami kepada orang tua kami. Mereka telah membesarkan dan buayan sampai seperti ini. Mereka bekerja membanting tulang siang dan malam. Siang dijadikan malam, malam dijadikan siang demi kami anaknya ya Allah. Orang tua yang selalu meneteskan air mata dalam setiap sujudnya demi kami. Sedangkan kami dengan alasan sibuk pekerjaan, kami tidak bisa menjenguk dan merawat mereka di usia senjanya. Oleh karena itu ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Berikan kekuatan dan kesehatan, panjangkan umurnya, dan jadikan indah dalam keseharian mereka. Jikalau kehendakmu memanggil keduanya ya Allah, maka wafatkanlah dalam keadaan husnul khatimah. Jikalau salah satu di antara keduanya telah meninggal ya Allah ya Rabbana, maka lapangkanlah kuburnya. Jadikan kuburnya sebagai taman dari pertamanan surga, dan sampaikanlah doa ini ya Allah sebagai tambahan pahala bagi mereka. Allahumma ya Allah ya Rabbana, maafkan kami ya Allah. Bandara ko peminku dah oleh kalian. Bandara ko pamorau oleh kami anak. Ko papotar. Intah mori araka jumari kabelu. Amate kami di minggu lumeyama. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kami mungkin tanpa pantas mendapatkan surga-Mu ya Allah, tapi tunggu, kami tak mampu menahan siksanya, panasnya api neraka. Ya Allah ya Rabbana, jikalau di antara kami setelah keluar dari tempat ini ya Allah dengan terpaksa melanggar ajaran-Mu ya Allah, melanggar larangan-Mu, maka ampunlah dosa kami. Jangan Engkau berikan azab-Mu kepada kami atas kelalaian kami, dan jangan Engkau cabut nyawa kami saat tubuh kami tak pantas berada di surga-Mu ya Allah. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.